semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Nah, seperti judulnya di video kali ini aku bakal ngebahas soal white henna yang di blok sama white henna yang non blok. Nah, soalnya banyak kan teman-teman yang baru belajar soal white henna dan pas mungkin lagi mempelajari soal white henna terus dengar soal ini harus di blok gitu, ini nggak perlu di blok. Nah, mungkin belum paham apa sih bedanya white henna yang di blok sama yang non blok. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas apa itu bedanya, dan di sini aku akan kasih contoh 3 white henna dengan tekstur dan finishing yang berbeda. Jadi ada white henna dengan finish yang lengket, yang super lengket, dan yang nggak lengket sama sekali. Nah, dan bakal aku tunjukin juga ke teman-teman apa sih kelebihannya dengan finish white henna yang matte, yang lengket, yang super lengket kayak gitu. Pokoknya aku akan jelasin semuanya. Jadi kalian harus tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip biar kalian nggak setengah-setengah nerima penjelasannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Nah, ini aku mulai dulu dari white henna dengan tekstur yang creamy atau kental. Nah, ini dia finishnya yang matte. Jadi ini kalau udah kering dia bakal nggak lengket sama sekali. Dan kelebihannya untuk white henna dengan finish yang matte kayak gini, jadi kalau misalnya kita kebetulan lagi ngehenna terus belum selesai, klien udah mau ganti baju, udah mau ganti gaun, ini dia lebih enak. Soalnya kan kalau misalnya kegesek dia nggak akan gampang rusak. Nah, itu kelebihan dari white henna dengan finish yang matte. Kalau misalnya lengket, dia otomatis akan lengket juga kemana-mana. Kalau misalnya white hennanya ini belum selesai kita kasih glitter terus dia dipakai ganti baju, nah itu bakal rusak. Tapi kalau misalnya klien kalian mau ganti baju, usahakan kalian juga pas ngejob itu bawa plastik yang biasanya tuh aku bawanya plastik yang kayak 1 kilo kayak gitu, bukan plastiknya yang sebanyak 1 kilo ya, maksudnya plastik dengan ukuran yang 1 kilo. Jadi tangan dimasukin ke dalam plastik itu terus dipakai buat ganti baju, jadi tangan tuh kayak lebih gampang aja gitu masuk ke dalam, terutama untuk gaun yang lengannya itu agak ngepas di lengan, maksudnya yang bagian lengannya tuh ngepas, itu akan lebih gampang lagi saat pemakaiannya kayak gitu. Nah, untuk kelebihan lainnya, cuman ini aku nggak rekomendasiin sih sebenarnya, tapi ya bisalah kalau misalnya udah kepepet. Jadi kalau misalnya kalian dalam situasi harus ngehenna white ini dalam di H-1, kalian bisa pakai white henna dengan finish matte kayak gini. Jadi malamnya itu kalian bikin dulu gambarnya, tapi tetap aja diselesaikannya juga pas besok paginya. Tapi kan paling enggak ngambil banyak waktu gitu. Maksudnya kan kalau kita nggambar di hari H, full di hari H, terus kita waktunya kepepet ya kan pasti nggak cukup ya untuk ngejob misalnya ke tempat lain lagi. Nah, kalau misalnya kita ngerjain malamnya untuk gambarnya, terus kita finishingnya dipasang lemnya dan glitternya keesokan harinya, itu bisa dengan white henna dengan tekstur matte kayak gini. Itu aku udah pernah praktek dan alhamdulillah berhasil, walaupun paginya tuh ada yang rusak, tapi itu cuman dikit banget di bagian jempol, karena pengantinnya kan mau ikat rambut di bagian telunjuk sama jempol, itu aja yang rusak, selebihnya alhamdulillah aman. Tapi waktu itu aku juga tetap dikasihin baby powder atau dikasihin maksudnya bedak bayi biar makin gak lengket dan esok harinya tuh kayak masih aman kayak gitu. Lanjut untuk white henna yang kedua, jadi ini white henna yang teksturnya nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu creamy. Terus untuk finishnya sendiri dia nggak terlalu lengket. Nah, untuk kelebihan dari white henna ini sendiri, kalau menurut aku pribadi, dia ini paling enak dipakai soalnya teksturnya dia nggak itu tadi, nggak terlalu creamy dan juga nggak terlalu encer. Jadi kalau misalnya kita mau buat motif-motif yang kayak mau diarsir-arsir itu, dia lebih enak soalnya kan dia nggak terlalu ribet dan juga nggak terlalu kering. Untuk teman-teman yang nggak terlalu terbiasa dengan white henna dengan tekstur yang terlalu creamy, yang susah untuk ngeflatnya, nah kalian mungkin akan cocok banget dengan white henna ini. Nah, kan biasanya ada beberapa teman-teman yang kurang suka sama white henna dengan tekstur creamy. Nah, kalau misalnya kita pas pembuatan white hennanya itu sendiri, untuk tekstur yang creamy biasanya dia nggak ngeflat dengan sendirinya, tapi untuk white henna yang teksturnya sedikit lebih encer, biasanya dia lebih ngeflat sendiri kalau misalnya udah kering. Jadi kalau misalnya kita
pecinta white henna dengan tekstur yang lebih encer udah ngerti banget kalau misalnya white henna-nya itu udah kering, dia akan ngeflat dengan sendirinya. Begitu juga dengan teksturnya si white henna ini, jadi dia nggak bikin dia nggak terlalu timbul gitu loh. Jadi dengan sendirinya kalau misalnya udah kering dia akan ngeflat kayak gitu. Nah itu, dan adapun untuk kelebihan lainnya dia hampir sama aja sama white henna dengan yang matte tadi. Dan kedua jenis white henna inilah yang wajib di blok. Terus yang terakhir ini adalah white henna yang teksturnya encer. Jadi ini yang paling encer dari semuanya, dan finishnya ini super lengket. Jadi kalau misalnya yang tadi yang lengket itu dia ya lengket aja, nah ini yang super lengket. Jadi kalau misalnya aku mau buat white henna dengan keadaan atau waktu yang terburu-buru, aku nggak mau ngeblok white henna, nah aku biasanya pakai white henna yang super lengket ini. Soalnya kita nggak khawatir lagi kekurangan lem di white henna karena glitternya tuh udah nempel sempurna banget di white henna yang super lengket ini. Nah ini aku sering banget pakai, kalau buat ngejob gitu aku paling sering pakai yang ini. Soalnya aku kan sering banget dapat job itu yang mendadak, yang buru-buru apa segala macam. Nah itu tuh aku selalu pakai yang ini. Kalau misalnya aku mau yang agak nyantai, nah aku biasanya pakainya yang matte. Soalnya kan kita harus ngeblok, nah itu tuh kan butuh waktu lagi ya. Nah kalau misalnya aku pakai yang ini, yang super lengket ini, jadi kayak misalnya penempelan gems pun aku nggak butuh lem lagi. Jadi untuk bagian yang ada gemsnya itu aku cukup kasih white henna-nya yang agak dibanyakin, jadi gemsnya tuh udah tinggal nempel aja walaupun tanpa dikasih lem, sebagai pengganti lem kayak gitu. Nah, kalian insya Allah paham lah ya. Nah untuk ngarsir pun dia tuh enak banget, soalnya kan ini dia encer ya, jadi dia hasilnya tuh lebih halus, beda sama white henna yang matte kayak gitu. Nah untuk kelebihan lainnya, ini white henna yang super lengket ini dia lebih enak aja gitu kalau misalnya kita mau bikin white henna dengan perpaduan glitter warna. Nah kalau kalian udah pernah nonton video aku tentang pemasangan glitter warna, nah ini kan aku pakainya yang ini ya, yang white henna yang super lengket ini. Kalian tonton dulu deh, kalian akan paham apa kelebihan yang aku maksud itu kalau misalnya kita mau pakai glitter warna dengan white henna yang super lengket ini. Terus untuk kelebihan lainnya, ini lebih enak kalau misalnya kita mau buat henna gold. Jadi aku lebih sering pakai white henna ini untuk bikin henna gold. Soalnya shimmer yang gold itu lebih bagus nempelnya di white henna yang super lengket ini. Nah ini dia hasilnya setelah kering. Jadi yang matte ini nggak lengket sama sekali. Kalau misalnya kalian lihat ini nggak lengket, dan ini lumayan lengket. Ini yang kedua tadi, dan ini yang paling lengket, dan ini yang paling banyak lemnya. Makanya dia juga teksturnya cair karena dia lebih banyak lemnya. Nah ini perbandingannya, ini yang nggak lengket, yang lengket tapi nggak terlalu, dan ini yang benar-benar lengket. Nah karena ada yang tanya apa itu blok untuk white henna, jadi ngeblok itu adalah proses menutupi semua bagian white henna-nya dengan lem biar bisa nempelin gems dan glitter ke seluruh bagian white henna-nya, biar white henna-nya itu jadi matte dan tahan. Ini aku mau nyoba dulu tempelin glitternya di white henna yang lengket ini. Dia tetap lengket, sebenarnya di matte pun dia tetap lengket, cuman ya nggak terlalu. Ini kalian bisa lihat, kelihatan ya, kelihatan, pokoknya tetap kelihatan. Soalnya kan dia tadi lengket ya, tetap kelihatan, tapi bakalan lebih kelihatan lagi di white henna yang super lengket ini. Soalnya dia lemnya kan kayak lebih banyak gitu ya, jadi tanpa di blok pun si white henna ini dia udah bisa nempelin glitternya dengan maksimal menurut aku sendiri ya. Ini versi aku sendiri karena setiap orang itu berbeda-beda. Nah ini kalian bisa lihat, ini benar-benar lengket. Nah di matte juga tetap aku kasih glitter untuk liatin perbandingannya. Jadi yang di matte ini juga tetap lengket, cuman ya kurang kayak gitu, kurang full gitu lengketnya, dan ini kurang kelihatan. Nah untuk di
untuk di white henna yang lengket sendiri dia yang lumayan lengket, dan yang super lengket udah pasti kelihatan kalau misalnya pas dia lagi ngeblur kelihatan ya dia lengket. Ini yang wajib di blok ini adalah white henna yang matte dan yang lengket. Nah ini aku blok semuanya. Terus untuk yang lengket ini udah pasti di blok, terutama untuk motif-motif kayak gini wajib kalian blok karena dia ada bagian-bagian yang kosong yang wajib kalian isi glitter. Nah kayak gini. Untuk white henna-nya sendiri ini mereka tetap bisa dikasihin shimmer, semuanya tetap bisa, cuman beda hasilnya soalnya lebih lengket. Jadi untuk yang lengket sama yang super lengket itu paling cocok untuk dijadiin henna gold kayak gitu. Walaupun yang matte juga tetap bisa ya, tapi kalau aku pribadi lebih suka yang teksturnya lengket dan super lengket untuk dijadiin henna gold kayak gitu. Terus ini aku kasihin glitter ke semua bagiannya. Nah kalau udah dikasihin glitter ini akan kelihatan banget perbedaannya white henna yang di blok sama yang non blok. Ini kita bersihin dulu. Terus ini kalian lihat bagian-bagian yang kosong ini tertutupi semua sama glitter karena kan tadi udah di blok sama lem. Nah ini bedanya yang di blok sama yang non blok. Nih kalian bisa perhatiin. Kalau white henna yang di blok itu semuanya tertutupin kayak gini, yang bagian titik-titik pun kita tutupin biasanya. Nah untuk di pinggiran-pinggiran kayak gini dia lebih kelihatan kayak bergaris, makanya kita harus rapi dalam pemasangan blok untuk saat ngeblok, maksudnya di white henna. Nah ini bagian yang nggak di blok, kalian bisa lihat bagian kosongnya dia otomatis nggak akan nempel glitter karena kan nggak di blok ya. Jadi ini ada bagian kosong yang nggak ada glitternya karena dia nggak dikasih lem. Nah tapi untuk ketahanannya sendiri dia tetap sama, itu yang aku suka karena dia tetap sama. Dan untuk kayak henna artis profesional kayak Barbie Ima, dia pernah menyarankan untuk teman-teman kalau misalnya cari white henna yang awet itu carilah yang dia tuh banyak kandungan lemnya atau yang super lengket kayak gini. Nah ini bisa kalian lihat bagian kosong-kosongnya, dan ini yang ketutupan semua karena di blok tadi, jadi ketutupan semua bagian yang kosongnya. Sedangkan yang super lengket ini yang nggak di blok dia masih kelihatan kayak detail-detail tulisannya, hurufnya pun kelihatan. Sedangkan yang matte tadi ketutupan glitter jadi kelihatan kayak ya ngeblok ya. Bisalah kalian bedain nih, yang matte kelihatan kan ngeblok, dan yang super lengket walaupun dia ketutupan glitter dia tetap kelihatan kayak huruf-hurufnya kayak gitu. Dan bagian kosong-kosong garis-garisnya pun bisa kita isi dengan glitter warna dengan lem yang ditaruh dalam pohon. Nah ini dia hasilnya, kalian bisa perhatiin ini bagian yang super lengket yang nggak di blok, ada bagian kosongnya tadi. Nah kalau misalnya kalian ngeblok pokoknya usahain harus rapi, jadi jangan sampai keluar dari garis-garisnya ini. Nih kalau kayak gini kan kelihatannya bagus, cuman bagian white henna-nya doang. Nah ini walaupun dia ketutupan glitter dia tetap kelihatan gitu loh, maksudnya kayak motifnya kayak gitu. Oke, segitu aja video dari aku. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar, dan semoga kalian paham dengan penjelasannya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Insya Allah aku akan jawab. Kalau misalnya aku telat jawabnya, kalian bisa DM aku di Instagram @hikmahapril_. Ini aku kasih di bawah sini atau di atas sini, nggak tahu di mana. Pokoknya kalian DM aja ke Instagram aku. Kalau misalnya aku lambat membalas ya harap maklum aja, jangan diteror. Atau kalau misalnya ada penjelasan aku yang kurang tepat, kalian bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman lain bisa pada ngebaca. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat atau aku salah atau aku yang pokoknya yang kurang pas aja, kalian bisa tulis di kolom komentar, bantu aku buat ngejawab teman-teman yang lagi belajar soal white henna. Oke, segitu aja dari aku. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa juga di subscribe, dan jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan notifikasi video terbaru kalau misalnya aku upload video. Oke, sekian dari aku, thank you for watching and see you all in my next video. Bye bye.